Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tidak terasa kita sudah memasuki hampir di ujung tahun 2020 saudaraku. Saya percaya sampai hari kita ada semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita saudaraku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim demi musim Engkau menyertai kami Bapa. Bila pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Untuk menaikkan pujian syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami lewati semua. Dan hanya perkenananmu Tuhan. Yang meneguhkan hati kami. Pertolonganmu sungguh ajaib buat kami. Ini kami Bapa. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji, kami menaikkan pujian syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
saudaraku. Nyanyikan dengan iman, katakan bersamamu. Glory, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kau Bapa selalu bersamaku, Kau Bapa yang setia, Kau selalu menggandeng tanganku Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah Tuhan. Hanya Kau yang ku rindu, hanya Kau yang ku nanti Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya. Kaulah kekuatan jiwaku, Kaulah kekuatan dalam hidupku, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah segalanya bagiku.
Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau, tenanglah jiwaku. Engkau menunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Bapa. Sungguh Engkau segalanya buat kami Tuhan. Di masa-masa sukar, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sendirian Tuhan. Thank you Lord God, thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mulia. Haleluya. Tenanglah jiwa, Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. aman bersamamu. Kau lebih dari harta kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah Jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kaulah Bapa yang setia. Lodi, Lodi, Yesus Tuhan. Sikara lama 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 se, kindera lama lama se. Haleluya. Lodi, Lodi. Kaulah Bapa yang tak pernah tinggalkanku. Sikiara lama 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 se, lama lama sindekara lama lama se, kortekara se kortekara lama lama, indekora lama se lama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah Bapakku, Engkaulah Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Glory. Shikara patakori dapatakara. Firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tongkat-Mu dan gadamu yang menghiburkan aku. Sekalipun aku masuk dalam lembah-lembah kekelaman, hanya Tuhan Engkaulah tongkat-Mu dan gadamu yang menghiburkan kami. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau segalanya buat kami. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lodi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Meskipun melewati badai, meskipun melewati gelombang, Kau tak pernah tinggalkanku, Kau tak pernah melupakanku. Hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Lodi, Shinderanamu, Shekarana na 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 na. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
kasih. Syakarapata korete kiri datakar. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh ajaib buat setiap kami Bapa. Tak pernah habis kasih setiamu buat kami Tuhan. Sungguh terheran kami akan kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Ampuni kami kalau kami mengabaikan kasih setiamu Tuhan. Kalau kami meremehkan anugerah-Mu Bapa. Ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kami menyadari bahwa tidak pernah habis kasih setiamu buat kami Tuhan. Selalu mengalir sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar selama-lamanya kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami tinggikan Engkau dalam hati dan hidup kami Tuhan. Glory, thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar selama-lamanya Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Biar kami menyadari sepanjang hidup kami bahwa kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Ajar kami Roh Kudus untuk kami senantiasa menghargai karya Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena sampai hari ini Tuhan Engkau menyertai, memberkati, bahkan menggandeng
bahkan menggendong kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Ini persembahan kami Bapa. Pujian, penyembahan, dan keuangan kami persembahkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6 hingga 7 pagi melalui via Zoom. Dan mari kita sama-sama merasakan lawatan Tuhan melalui doa ini. DC online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Dan mari kita saling terkoneksi dan saling menguatkan. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join M Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 malam live streaming via Zoom. Kita nantikan kehadiran kalian semua. Online Service hari Minggu 15 November 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Selesai online service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Deborah pamit undur diri. Happy Sunday dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Jemaat HCC Surabaya yang terkasih. Saya Budi Setiawan, senang sekali bisa memperlengkapi saudara-saudari untuk terus membangun gaya hidup tubuh Kristus. Dan hari ini kita mengambil satu topik penting tentang Brother's Keeper, penjaga saudara. Ini tidak bicara gender pria, tetapi setiap kita pria dan wanita di dalam tubuh Kristus, kita bertanggung jawab untuk saling menjaga dan dijaga. Nah, kita kembali melihat satu perumpamaan penting tentang kirbat baru dan anggur baru. Jadi Tuhan sendiri rindu mencurahkan anggur yang baru, membawa pertumbuhan di tengah-tengah kita, membawa terobosan, pemulihan, lawatan, bahkan penuaian jiwa-jiwa dan hikmat-hikmat untuk mengatasi segala problema bagi manusia. Itu mau dicurahkan bagi kita gereja Tuhan. Tetapi Tuhan meminta kita siapkan bagian kita, yaitu kirbat yang baru. Mulai dari pola pikir kita tidak agamawi, pola pikir kita tidak tradisional, dan juga sikap hati kita siap akan perubahan-perubahan, bahkan percepatan perubahan yang Tuhan sedang kerjakan di masa-masa sulit ini. Dan makin ke depan di akhir zaman akan banyak percepatan dalam perubahan-perubahan yang lebih
drastis, lebih radikal akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus punya kirbat yang baru. Yang paling penting menjadi suatu gaya hidup, sesuatu kebiasaan yang sehari-hari kita miliki, dan kita akan terus dipimpin untuk berubah lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Gaya hidup yang terpenting adalah gaya hidup tubuh Kristus. Karena kita tidak bisa untuk bertumbuh sendirian. Kita membutuhkan suatu ikatan kasih bersama tubuh Kristus yang lain. Dan saya mau kita membaca yang disebut komunitas sepakat. Ini gaya hidup tubuh Kristus yang sehari-hari kita hidupi. Di dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai ke 20 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, ketahuilah apa yang kalian larang di dunia juga dilarang di surga, dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Dan ketahuilah juga, kalau di antara kalian di dunia ini 2 orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi ini ayat luar biasa tentang otoritas kerajaan Allah yang diberikan kepada komunitas sepakat. Bila 2-3 orang sepakat, Bapak Ibu tidak bisa sepakat dengan banyak orang. Ya, kadang ada berkata 10 orang kumpul, ada 11 ide, saudara. Ada 11 usulan, ada 11 pendapat. Dan semakin banyak orang, jujur, sulit untuk kita bisa sepakat. Tetapi Tuhan bicara 2 atau 3 orang. Pasti dimulai dari suami istri. Saya sudah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan, bila internalnya hubungan suami istrinya bermasalah, maka dia sulit sekali bertumbuh, bahkan sulit sekali dipakai Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu komunitas sepakat yang pertama pasti suami istri. Dan juga komunitas sepakat dengan saudara seiman di dalam gereja Tuhan. Tuhan berkata, engkau 2-3 orang sepakat punya kuasa otoritas. Kalau kalian berkata dilarang di dunia ini, di sorga pun akan sepakat, dan bahkan sudah dilarang di sorga, terjadi di bumi seperti di sorga. Begitu pula dengan engkau benarkan, kau lepaskan terjadi di dunia ini, juga sudah dan akan terjadi di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, kita bisa melarang ada perceraian terjadi di banyak keluarga, ada kriminalitas terjadi di lingkungan kota kita. Kita punya kuasa untuk mendoakannya. Kita juga bisa melepaskan pemulihan, kesembuhan terjadi, maka terjadi banyak kesembuhan dan mujizat. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan bersama komunitas sepakat. Di Alkitab kita bisa lihat komunitas sepakat ini dilakukan dalam konteks pemuritan. Dan pemuritan yang kita maksudkan adalah pasti di dalam sebuah keluarga rohani, ya. Di mana ada bapak ibu rohani yang menjadi pengayom, covering, yang membimbing anak-anak rohani, yaitu kita dengan saudara seiman kita, bersaudara, bersahabat, menjadi komunitas sepakat. Oleh sebab itu, mari hidupi pemuritan seperti ini. Saya rindu sekali jemaat Tuhan HCC membangun komunitas-komunitas sepakat, dan makin banyak lipat kali ganda komunitas-komunitas sepakat akan dibangkitkan di gereja Tuhan. Oleh sebab itu, saya berdoa bagi Pak Henry dan Ibu Rani, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu rohani, untuk terus ya melahirkan komunitas-komunitas sepakat. Dan kita bersama komunitas sepakat kita saling menjaga, saling akuntabilitas. Ya, sampai hari ini pola komunitas sepakat atau dalam bahasa Yahudi ada hafruta itu dilakukan. Mereka bahkan ketika di sekolah-sekolah mereka belajar bersama dengan kelompok, dan ada rabi sebagai bapak atau guru yang mengajar mengayomi komunitas sepakat atau hafruta ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, di Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh. Di Perjanjian Lama, Yosua dan Kaleb adalah komunitas sepakat. Mereka dibabat oleh Musa menjadi pemimpin masa depan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita juga bisa melihat Daud dengan Yonatan, dengan dibapai oleh Nabi Samuel,
menjadi sahabat yang luar biasa, saling menguatkan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kemudian juga kita bisa melihat di zaman pembuangan di Babel, ada Daniel sebagai bapa bagi Sadrah, Mesa, Abednego. Mereka di negara yang sangat-sangat menyembah berhala dengan tantangan yang luar biasa, tapi mereka terus bertahan karena mereka saling menguatkan, saling menjaga untuk tidak kompromi dengan dosa, dengan penyembahan berhala yang ada. Dan kita juga bisa melihat Yesus Kristus sebagai bapa rohani atas Petrus, Yakobus, dan Yohanes, komunitas sepakat murid-murid Yesus. Jadi sepanjang Alkitab kita bisa melihat suatu pola pemuritan, pembapaan kepada komunitas sepakat. Dan mari hari ini kita juga mau gereja akhir zaman, paling tidak kita kembali kepada dasar-dasar Alkitab sebelum Tuhan bawa menjadi satu gereja yang penuh kemuliaan di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini Anda sebagai jemaat Tuhan belum memiliki bapak rohani, belum memiliki komunitas sepakat, sekali lagi, tidak akan pernah ada bapak rohani yang ideal, yang sesuai selera, yang nyaman bagi kita. Sampai kapanpun tidak ada yang ideal. Begitu pula dengan teman kompak atau komunitas sepakat kita. Sampai mencari ke ujung bumi pun, kalau kita yang bermasalah, pasti kita tidak ketemu orang yang cocok, yang ideal dengan kita. Oleh sebab itu, pasti Tuhan sendiri sudah berikan kita seorang teman kompak kita. Minimal sekali lagi suami istri kita. Kemudian kita bisa mencari saudara seiman. Saudara kalau punya pertemanan yang sudah lama, itu pasti lebih mudah saudara membangun komunitas sepakat dengan orang tersebut. Tapi bila tidak, saudara bisa minta arahan, konsultasi dengan pemurid, bapak rohani, atau ketua DC saudara. Siapakah orang yang tepat untuk menjadi teman kompak saya? Atau saudara sendiri berdoa sungguh-sungguh sampai Tuhan berikan nama, dan saudara akhirnya menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia bersedia menjadi teman kompak saudara. Sekali lagi, ini dimulai dari saudara, dimulai dari saya, bukan dimulai dari siapapun, termasuk dari pemimpin. Dimulai dari saya rindu bertumbuh. Dan oleh sebab itu, dasar daripada hubungan saudara dengan kompak saudara adalah sesuatu kesepakatan. Di dalam Amsal pasal 3 dikatakan 2 orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Sepakat apa? Ada 2 hal alasan. Yang pertama, sepakat untuk rindu dan berkomitmen bertumbuh bersama. Bila saudara berkompak dengan orang yang tidak rindu bertumbuh, pasti tidak akan ada kesepakatan. Sehingga saudara rindu tidak didukung oleh teman kompak saudara, dan pasti kompak itu akan bubar. Oleh sebab itu, tanyakan apakah kamu rindu bertumbuh bersama saya. Ya, kalau engkau rindu, ayo sama-sama yuk saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati supaya kita bisa bertumbuh bersama. Yang kedua, apakah kita mau saling terbuka, hidup dalam terang, hidup dalam akuntabilitas, hidup apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan dengan saudara kita. Ketika saudara mengambil keputusan untuk memberi rasa percaya, rasa aman dengan saudaramu, maka kompak itu mulai dibangun, mulai bertumbuh saudara. Dan 2 hal ini yang paling penting, yaitu kita otentik, kita apa adanya, dan kita mau terus-menerus membangun gaya hidup kompak atau tubuh Kristus, yaitu intensional. Dengan sengaja kita berniat untuk membangunnya bersama-sama. Dan oleh sebab itu, saya mau kita lihat gaya hidup kompak ini terdiri dari 3 hal. Up, in, dan out. Kita mau up, yaitu bersama-sama connect dengan Tuhan sebagai tubuh Kristus, connect dengan kepala. Kita mau menyembah, berdoa, hidup di hadirat Tuhan, atau disebut coram Deo, hidup di hadirat Tuhan setiap hari, 24 jam sehari. Kita selalu connect dengan Tuhan. Ya, kita bisa melakukan mesbah, baik itu pagi atau malam, sesuai kesepakatan. Saudara bersama-sama menyembah, dan sepanjang hari saudara di hadirat Tuhan. Bukan seperti acara sebuah pertemuan biasa yang hanya 2 jam, setelah itu masing-masing tidak ada urusan dengan Tuhan. Itu satu kumpulan dunia saja. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita mau coram Deo, ya, senantiasa di hadirat Tuhan.
Dan kemudian ini adalah kita mau saling membangun sebagai tubuh, itu urat dan sendi terkonek sesama anggota tubuh. Kita saling mengasihi, saling melayani, saling membangun dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Bukan seperti pertemanan dunia yang sekedar hanya satu hobi, satu minat, karena sama-sama senang kuliner, senang goes, maka kita bisa sahabat. Nah, itu sahabat dunia. Tidak ada Tuhan di sana. Tapi kalau kita mau bersahabat di dalam kompak, kita mau membangun, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, out. Kita mau bersama-sama berdoa mencari orang damai. Itu orang-orang yang sudah dibajak hatinya, disiapkan hatinya. Mungkin keluarga kita yang belum percaya, mungkin teman bisnis kita yang belum bertobat. Kita doakan, Tuhan, kami sepakat membawa nama ini kepada Tuhan. Dan saatnya ketika Tuhan sudah siapkan hatinya, dia terbuka untuk mencari solusi dari Tuhan lewat kita. Kita bisa bawa dia kepada Tuhan. Bukan sekedar pertemanan biasa yang hanya cari teman baru, tapi kita menjangkau jiwa-jiwa, menjadi penjala manusia. Nah, gaya hidup ini saya rindu di gereja HCC terus diajarkan, dipraktekkan, didampingi supaya gaya hidup kompak ini dilakukan untuk setiap kompak-kompak yang ada di sana. Dan mari kita membaca di dalam satu ayat Kejadian pasal 4 ayat ke-9. Ini ayat tentang kata menjaga saudara pertama kali disebut, ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 9 versi AYT saya bacakan. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Di manakah Habel saudaramu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga saudaraku?" Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga yang pertama di dunia, Adam dan Hawa sebagai bapak ibu jasmani, dalam konteks kita bapak ibu rohani, memiliki kedua anak, Kain dan Habel. Tetapi Kain dan Habel tidak menjadi saudara yang baik, khususnya Kain. Punya sikap bersaing dengan adiknya sendiri, dan satu ketika dendam kepahitannya makin memuncak, bahkan dia tega membunuh adiknya. Ketika Tuhan bertanya, "Tanggung jawabmu Kain sebagai penjaga saudara," dia lempar tanggung jawab. Saudaraku, inilah dosa ketika masuk di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga. Maka tidak ada rasa tanggung jawab kepada saudara yang lain. Bahkan dia bisa membunuh saudaranya dengan sakit hatinya, dengan penghakimannya, saudaraku. Mari kita belajar saat ini, belajar menjadi penjaga saudara. Saudara dijaga dan saudara menjaga. Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 14 versi BSD. Mari saya mau bacakan bagi saudara. "Hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup di zaman ini, yang di dalam kitab suci disebut hari ini. Dengan begitu tidak seorang pun di antaramu akan dijebak oleh dosa sehingga melawan Allah. Kita semua adalah teman seperjuangan Kristus, asalkan kita tetap percaya teguh kepadanya seperti pada awalnya sampai pada akhir hidup kita." Tuhan peringatkan saudaraku, hendaklah kita saling menasihati setiap hari, saudara. Dosa selalu mengintip setiap saat, menunggu waktunya untuk menjebak, untuk kita jatuh kepleset dengan dosa. Oleh sebab itu setiap hari kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tapi bila kita begitu keras hati, kita butuh nasihat dari orang sekitar kita, khususnya komunitas sepakat kita, yang mengenal kita, mengenal kelemahan, kekurangan kita, mengenal kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali kita jatuh. Kita butuh selalu dinasehati. Dikatakan, kalau tidak maka kamu akan dijebak oleh dosa. Oleh sebab itu kamu harus tetap teguh dari awal sampai akhir. Kita mau berjalan dari iman menuju iman, dari kasih karunia menuju kasih karunia berikutnya, tetapi dalam kirbat tubuh Kristus, kirbat komunitas sepakat. Ini yang menjadi wadah kita bisa menikmati kasih karunia ini. Kita dijaga, dilindungi, disertai, didampingi Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak jatuh di dalam dosa. Saudara, hari-hari ini orang semakin independen, orang semakin individualistis, masing-masing urusan masing-masing.
Karena kita tidak bisa physical touch ya, kita physical distancing. Kita tidak bisa mudah berinteraksi. Makanya kita bisa masing-masing. Kalaupun bertemu dengan online, kita bisa berpura-pura. Di hati dengan di mulut bisa berbeda, saudara. Kita tidak bisa masuk lebih dalam, tergantung oleh hati kita. Kalau hati kita mau terbuka, nggak ada masalah. Mau di online pun kita bisa ngaku dosa. Kita bisa nasihati saudara kita. Nggak ada masalah, saudara. Sekali lagi, tergantung kirbat hati kita yang baru, saudara. Oleh sebab itu, saya mau kita lihat apa saja sih yang dilakukan oleh komunitas sepakat, yaitu hidup dalam akuntabilitas. Pertama, kita beribadah sejati bersama-sama. Saudara sharing firman, saudara berdoa sepakat bersama-sama, tapi juga saudara juga belajar terbuka apa adanya. Ini butuh waktu, saudara. Tetapi mari mulai dari kesepakatan awal, kita mulai memperkenalkan siapakah saya sebenarnya. Saudara ceritakan tentang latar belakang saudara, ceritakan tentang masa lalu saudara. Karena kebanyakan kita jatuh bukan di dosa-dosa baru, tapi dosa-dosa lama yang kembali lagi menggoda kita. Kita ceritakan semua background kita. Kemudian kita juga ceritakan juga kekurangan kita ya. Seringkali hal-hal yang menjadi pergumulan kita, baik itu masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, apapun, masalah hubungan dengan siapapun. Saudara cerita terbuka, saudara. Itu butuh waktu. Tapi semakin saudara intensitas, semakin saudara serius sungguh-sungguh, ayo kita mau saling mengenal, saling bercerita. Terbuka semakin apa adanya. Bahkan tidak ada satupun yang ditutupi dan disembunyikan. Itu suatu goal bagi komunitas sepakat. Kemudian juga saudara belajar menjaga rahasia. Karena sekali lagi, seorang yang membuka rahasianya dengan kita itu suatu kepercayaan, saudara. Mari saudara belajar untuk menjaga rahasia, saudara. Sehingga ini menjadi pergumulan bersama. Dan ketika sudah menang, orang yang sendiri akan bersaksi. Jadi tidak usah kita menceritakan kepada orang di luar. Dan yang terakhir, saudara, belajar juga mengingatkan. Belajar menasihati, bahkan belajar menegur di dalam kasih. Saudara, kita belajar untuk tidak menghakimi. Kita tiba pada bagian yang paling kritis di dalam praktek akuntabilitas, yaitu praktek untuk sekali lagi saling mengingatkan, saling menasihati, bahkan saling menegur di dalam kasih. Ada dua titik kritis yang kita akan bahas ya di dalam praktek saling akuntabilitas ini. Yang pertama, apakah saya berespon benar saat saya melakukan pelanggaran? Yang kedua, apakah saya berespon benar saat kamu, teman kompak saya, yang melakukan pelanggaran? Dan untuk dua topik ini kita perlu bahas dua seri. Saat ini kita akan bahas yang kedua lebih dulu. Bagaimana saya berespon benar saat saudara saya, teman kompak saya, melakukan pelanggaran. Mari kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5 di versi bahasa Indonesia yang sehari-hari. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Dan jagalah, jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Ayat kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ayat ketiga, kalau seorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Ayat keempat, setiap orang harus memeriksa diri sendiri, apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Dan yang kelima, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri.
5 ayat ini sungguh luar biasa. Kita akan bedah satu persatu ya. Bagaimana saya dapat merespon benar? Dikatakan di ayat yang pertama ya. Saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan suatu dosa, entah itu pelanggaran, entah itu kebiasaan buruk, atau bahkan memang sudah jadi dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah. Jadi kita yang hidup menurut roh Allah, kita yang lebih berrohani. Bukan berarti tergantung jabatannya pemimpin atau bukan. Karena jabatan pemimpin atau status kita di gereja belum tentu menunjukkan kita hidup dengan roh Allah. Siapapun saudara yang hidup dipimpin roh Allah, saudara pasti dibawa Roh Kudus, dibawa roh Allah untuk melihat kekurangan saudaramu dan saudara bertanggung jawab. Saudara rindu untuk membimbing saudaramu yang lain. Saudara rindu mengasihi dengan menasihati saudara yang lain. Oleh sebab itu, kepekaan dari Roh Kudus ini yang akan membuat kita tahu apa yang mesti kita lakukan melihat saudaramu yang bersalah. Dia katakan membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar, tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Ya, jadi kita kalau menasihati orang dengan kasih, dengan spirit lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan penghakiman, ya, bukan dengan kemarahan, ya. Tapi jagalah juga jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Jadi saudara, saya yakin betul di tengah-tengah gereja, apalagi dengan orang-orang dekat dengan saudara, saudara makin mengenal juga kekurangan-kekurangan orang-orang lain tersebut, bukan? Dan juga tidak kecuali kita pun masih punya berbagai kekurangan, bahkan berbagai hal-hal pelanggaran, kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan, atau dosa yang sedang kita lakukan, kita sedang jatuh dalam dosa tertentu, atau orang lain yang lakukan. Saudara, kalau saudara melihat ada seorang, maaf ya saudara, orang ini tergolong orang yang boros memakai uang, padahal pendapatannya juga tidak cukup besar, tapi dengan berani berhutang dia boros dengan gaya hidup. Saudara, apakah diamkan saja orang tersebut? Atau sebaliknya, ada orang yang hidupnya pelit, kikir saudara, padahal dia diberkati, dia punya uang yang cukup, tetapi dia sangat pelit untuk menolong orang lain. Dia sangat pelit untuk memberi bantuan kepada orang lain. Atau banyak kelemahan lain, misalnya saudara melihat ketika sering makan dengan saudara seiman, saudara bisa melihat, maaf ya, dia termasuk orang yang rakus, serakah di dalam hal makan, saudara. Tidak bisa menguasai hawa nafsu makan. Hobinya upload kuliner terus di IG, FB-nya, saudara. Oleh sebab itu saudara bisa melihat ini suatu hal yang kurang baik dalam gaya hidupnya, saudara. Dan banyak kekurangan-kekurangan lain yang kita bisa lihat. Contoh lain, gosip. Ya, kita sudah dengar gosip-gosip, dia suka ngomongin orang lain, padahal dia tidak bantu orang lain itu untuk bisa dibimbing ke jalan yang benar. Sekali lagi, begitu banyak pelanggaran di tengah-tengah kita, ya. Tapi apakah kita biarkan? Kita diamkan saja, saudara? Tuhan peringatkan kita harus membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat, untuk dipulihkan, untuk kembali kepada ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan menjaga diri saudara sendiri. Artinya apa? Seringkali ketika kita menasihati orang, malah kita kepancing untuk bereaksi marah. Apalagi kalau orangnya belat-belit, tidak mengakui, bahkan membantah, bahkan marahin kita kembali. Kita kepancing jadi emosi, kita kepancing jadi kesal, dan juga bisa kepancing untuk keseret melakukan hal yang sama, dosa yang sama. Tuhan berkata, berjaga-jaga saudara. Dan mari kita akan lihat apa sih yang menjadikan ini semua sulit dilakukan di dalam gereja Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Akar dari semuanya adalah kesombongan. Kita masing-masing punya dosa, dan akar dosa adalah kesombongan. Ada 3 jenis kesombongan yang kita akan belajar. Kesombongan tersembunyi, kesombongan yang terbuka, dan kesombongan yang terselubung. Mari saya rindu kita semua belajar merendahkan hati lewat firman Tuhan hari ini. Kita mau bertobat dari semua kesombongan ini. Kesombongan yang pertama, kesombongan tersembunyi, ya. Apa sih arti kesombongan tersembunyi? Tidak ada yang lain. Apakah ada
keegoisan di hati saya. Ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Nah, orang yang egois, dia tidak bersedia membantu orang lain. Dia ingin memikirkan kepentingannya diri sendiri, berpusat kepentingan diri sendiri. Dia nggak peduli urusan orang lain. Nah, saudara, dikatakan engkau harus membantu orang lain menanggung beban orang lain. Apa arti beban? Ya, saudara, ketika seseorang sedang punya masalah, punya pergumulan, pasti itu jadi bebannya dia, saudara. Dan mungkin dia sudah nggak sanggup, dia begitu berat, saudara. Dikatakan engkau sebagai saudara seiman, sebagai teman kompak, mari kita tanggung beban, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu orang egois tidak bersedia, saudara. Tapi kita belajar sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi saudara kita. Kita mau belajar mengambil resiko, ya, ikut beserta dia, ikut dalam pergumulan dia, mencari solusi Tuhan, ikut bagaimana dia menang melewati masa-masa sulit, saudara. Bukan berarti kalau masalahnya di keuangan kita harus juga ikut mengeluarkan uang. Gak selalu jawabannya dengan hal uang, tetapi mungkin kebenaran atau langkah-langkah penemanan, pendampingan untuk melewatinya itu butuh saudara seiman, teman kompak, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita belajar juga untuk bertanggung jawab menanggung saudara kita yang lain. Dan ada banyak orang yang berkata, Pak, kalau saya tegur, belum tentu juga dia mau terima, Pak. Saya takut malah dia jadi marah sama saya. Saya juga jadi nggak enak, Pak. Kan saya nggak gitu dekat sama dia. Saya jadi sungkan, Pak. Nah, ini orang timur kebanyakan punya alasan seperti itu. Takutlah, sungkanlah. Sekali lagi ini bicara kualitas hubungan. Kalau hubungan saudara dengan orang itu sudah makin dalam, seharusnya tidak ada ketakutan lagi, tidak ada rasa sungkan. Tapi saudara ingin masuk lebih dalam menolong dia, saudara, dengan memberitahu kebenaran. Saya tidak bisa diamkan orang yang bersalah itu terus menerus di dalam kesalahan, saudara. Tapi saudara menyangkal diri, menyangkal rasa sungkan, menyangkal rasa takut saudara, dan saudara mengambil beban bersama saudaramu. Itulah yang pertama. Yang kedua, kesombongan terbuka, yang tidak ada lain adalah keangkuhan. Ayat ketiga dikatakan, kalau seorang menyangka dirinya penting padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Jadi yang kedua ini adalah problem kita merasa paling benar. Kita angkuh. Ya, kita udah oke kok, kita udah benar kok. Ya, saudara yang salah ya nanti dia tanggung sendirilah. Dulu saya udah pernah kasih tahu, habis itu dia nggak terima, udah aja. Yang penting saya udah benar, ya. Yang penting saya udah oke, saya selamatlah, ya. Nah, ini adalah orang yang sombong, saudara. Dia hanya memikirkan bagiannya dia sendiri, saudara. Dia tidak mau pusing tanggung jawab dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah kesombongan terselubung yang disebut kemunafikan, ya. Ayat 4 dan 5 saya bacakan. Setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri, apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi Tuhan peringatkan kita untuk kita selalu periksa dulu diri kita sendiri, ya. Kalau kita pun ada kesalahan, kita bertobat, saudara. Tapi kalau kita juga melihat ada orang lain yang bersalah, kita bertanggung jawab. Saudara, kalau saudara merasa saudara sudah benar, saudara, jangan sombong seperti tadi. Tapi saudara juga jangan sampai saudara membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, banyak orang melihat seperti orang Farisi. Yang penting saya lebih taat dibanding perempuan berdosa itu. Yang penting saya lebih ikuti peraturan agama daripada orang yang suka melanggar itu, saudara. Nah, Yesus tegur roh kemunafikan ini. Ragi Farisi. Apa sih ragi Farisi? Yaitu kita justru menikmati, merasa diri lebih baik. Saudara, ini yang disebut kemunafikan. Justru melihat kelemahan orang, kekurangan orang, kita bisa menikmati, saudara.
Pernahkah saudara merasa begitu? Seringkali saya juga pernah jatuh di dalam dosa kemunafikan. Apalagi kalau orang-orang yang jatuh ini orang-orang yang seringkali tidak menyenangkan bagi saya. Orang yang seringkali membuat saya jadi terusik ya, mengganggu saya, bahkan menyerang saya. Suatu hari orang itu terbongkar dosanya dan terbesit di hati saya, rasain loh ya, kamu memang dulu munafik, dulu juga kamu melakukan dosa tersembunyi, sekarang kebongkar. Padahal kemunafikan itu juga ada di hati saya. Saya menikmati kejatuhan orang, saya menikmati kekurangan orang, saudara. Itulah kesombongan yang terselubung, saudara. Hari ini saya mau kita belajar jadi penjaga saudara. Mulailah dari diri saudara bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada saudaramu seiman, khususnya teman komunitas sepakat saudara. Saudara, hubungan yang mendalam ini tidak bisa didapati dengan hubungan di dalam gereja besar atau hubungan di dalam ibadah raya, saudara. Tapi ini hanya bisa dilakukan dalam hubungan kesepakatan, hubungan suatu komunitas yang mendalam, suatu hubungan tubuh Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, ketika saudara menjaga dan dijaga, saudara akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan saudara bisa jadi berkat dengan menolong saudara yang jatuh, bangkit kembali, bertobat kembali di dalam Tuhan. Apakah saudara mau? Mari mulai dari diri saudara, ambil tanggung jawab ini. Saya mau berdoa bagi kita semua Jemaat HCC Surabaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, hari ini kami sadar kami pun tidak sempurna. Kami pun butuh saudara seiman yang menjaga kami. Dan kami mau dari diri kami ya Bapa, membuka hidup kami, terbuka di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan saudara seiman kami, teman komunitas sepakat kami, suami dan istri. Kami terbuka apa adanya Tuhan. Kami butuh hidup di dalam terang Tuhan. Kami butuh di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Tuhan hubungan yang mendalam dengan seseorang yang kami boleh apa adanya tanpa topeng. Kami boleh ditegur dan kami boleh menegur Tuhan. Kami boleh dinasihati dan kami boleh menasihati. Kami boleh diingatkan dan kami mengingatkan Tuhan. Kami membutuhkan itu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapa, kami tidak mau jadi anak Tuhan yang independen, anak Tuhan yang individualistis, anak Tuhan yang selalu menjaga privasi. Karena kami tidak aman, karena kami saat ini mungkin kami masih mengeraskan hati. Tapi kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami. Kami sadar kami tidak bisa hidup seperti ini. Kami akan terseret lebih jauh di dalam dosa. Bahkan kami tidak sadar ketika kami bahkan sudah begitu jauh dari Tuhan. Kami sadar itu sangat berbahaya dalam kehidupan rohani kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membangun komunitas sepakat yang sejati, yang apa adanya. Kami mau Tuhan bersama kompak kami bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami menjadi brothers keeper, penjaga saudara kami ya Bapa. Dengan demikian kami bersama-sama di bawah Tuhan makin serupa dengan Kristus, dewasa serupa Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati komunitas-komunitas sepakat di dalam Jemaat HCC di Surabaya. Berkati Bapak-Bapak Ibu rohani yang mengayomi, yang membimbing, yang mendampingi kompak-kompak yang ada. Kami terus mau menghidupi kompak ini sehingga menjadi suatu wadah kirbat barumu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kita semua yang percaya katakan amin.